Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu kembali di pertemuan ke-8 untuk materi multimedia interaktif. Ya, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sebuah aplikasi untuk membuat desain grafis yaitu Pixel Lab ya dan beberapa tutorial sederhana yang dapat Anda kembangkan sendiri ya, yang dapat Anda lakukan sendiri untuk mengasah atau untuk mengenal lebih jauh tools-tools yang ada pada aplikasi Pixel Lab tersebut untuk bisa digunakan secara maksimal untuk membuat desain. Nah, untuk kali ini di pertemuan ke-8 ini kita akan mengenal lagi sebuah aplikasi ya, masih berbasis smartphone untuk melakukan pengeditan video ya. Jadi ini bagian dari multimedia interaktif yaitu video ya, yang mana di sini kita akan melakukan editing ya, editing video, membuat sebuah video sederhana ya dengan menggunakan teknik motion graphic ya, motion graphic. Namun untuk pertemuan kita ini untuk KineMaster ya, kita akan mengenali terlebih dahulu ya apa itu KineMaster, tools-toolsnya apa saja, interface-nya apa saja yang ada dalam aplikasi KineMaster tersebut. Oke, kita langsung saja ya. Jadi aplikasi ini kembali adalah sebuah aplikasi smartphone ya, digunakan untuk editing video. Ya, ini dikembangkan oleh Next Streaming ya, yang bergerak dalam bidang perangkat lunak multimedia. Ya, berpusat di Seoul atau Korea. Nah, aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 2013 ya, jadi cukup lumayan ya. Hingga tahun ini sudah 9 tahun berarti ya. Sudah 9 tahun aplikasi ini dirilis. Ya, tanggal 26 2013 ya. Terus ya Desember 2013. Nah, sekarang yang ada di Play Store ya. Jadi Anda bisa langsung download di Play Store. Yang sekarang ini adalah versi 5.2.9.2339 dan seterusnya. Ini rilis bulan lalu ya, 11 Januari ya. Yang masih sangat baru ya, masih sangat baru versinya ya, 11 Januari 2022 dan ukurannya masih cukup kecil di bawah 100 MB ya, yaitu sekitar 66 MB. Ya, jadi kenapa kami pribadi menyarankan untuk aplikasi editing video ini kita menggunakan KineMaster ya, salah satunya itu tadi aplikasi ini bisa dijalankan di smartphone ya, baik itu dengan RAM 2 GB itu sudah cukup, sudah bisa untuk menjalankan aplikasi ini. Dan file yang diperlukan untuk diunduh, di-download itu juga cukup kecil ya, cuma 66 MB. Dan dan interface dari KineMaster ini nantinya juga cukup mudah dipahami ya. Tools-toolsnya ya sama halnya dengan Pixel Lab kemarin, tools-toolsnya sudah dilengkapi dengan simbol-simbol yang mudah untuk dipahami. Nah, KineMaster ini sebenarnya bebas digunakan ya, sifatnya free ya, namun ada beberapa batasan yang diberikan untuk pengguna yang free ya. Salah satu misalnya video yang dihasilkan nantinya masih ada watermark ya, watermark tulisan KineMaster-nya. Terus beberapa fitur yang ada itu tidak bisa digunakan ya, tidak bisa diunduh ya. Yang harusnya ketika Anda menggunakan versi full atau versi berbayar ya, versi pro ya, maka itu semuanya bisa Anda gunakan, bisa Anda nikmati semua. Tentunya ya dengan beberapa pembayaran ya, beberapa nominal pembayaran yang harus Anda lakukan. Ya, namun untuk sebagai latihan nantinya di sini ya saya sarankan Anda gunakanlah yang versi free terlebih dahulu. Ya, jadi silahkan diunduh langsung ya pada Play Store-nya. Silahkan buka Play Store, unduh langsung, masukkan KineMaster ya supaya bisa langsung mengikuti materi kita hari ini. Nah, ini ada sedikit interface dari KineMaster ya, tampilan awal seperti ini. Jadi ini kalau kita membuka seperti ini tampilannya. Namun untuk lebih jelasnya ya, kita langsung membuka aplikasinya pada Android.
Oke, ya ini adalah aplikasi ini adalah tampilan interface ya, interface dari KineMaster seperti ini. Jadi ketika kita membuka KineMaster untuk yang versi 5 ya, maka tampilannya seperti ini. Nah, saya sarankan terlebih dahulu sebagai pengguna awal dari KineMaster ya, kita mengecek dulu ya kemampuan dari smartphone kita ini seperti apa ya. Jadi ini bisa kita deteksi di awal ya, bahwa kemampuan dari smartphone kita ini seperti apa untuk bisa mengkonversi video yang akan dihasilkan nantinya ya. Karena ini penting ya, karena video yang telah kita edit itu akan dikonversi kembali yang menjadi sebuah satu video utuh, dan ini yang kadang memerlukan waktu yang cukup lama ya, tergantung dari device atau smartphone kita masing-masing. Ya, cara mengeceknya kita masuk di sini setting ya, terus ya device capability information ya, masuk di sini. Nah, di sini untuk Android saya ini ya, kemampuannya adalah untuk mengedit dan membagikan adalah 720p ya, atau biasa disebut dengan HD ya. Ya, untuk mengecek ulang ya, jadi saya perlihatkan cara mengecek ulang ya, pilih titik 3 ini, terus kita langsung run analysis now. Ya, run analysis now, jadi akan menganalisis hardware dari smartphone kita. Ya, hasil akhirnya nanti akan ditampilkan seperti tadi ya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Edit density-nya 720p, dan ini adalah beberapa simulasi contoh berapa layar yang kita gunakan ya. Contoh misalnya, jika saya hanya menggunakan 2 layar, maka itu bisa masing-masing layar itu adalah 720p. Tapi kalau sudah 3, maka masing-masing layar 540p atau 360p ya. Jadi semakin banyak layar ya, layar ini lapisan ya, jadi lapisan video ini bisa ditumpuk-tumpuk berapapun ya, cuma itu tadi keterbatasannya. Untuk yang 2 lapisan ya, gunakan resolusi 720p ya, dan seterusnya ya. Saya harap itu ya sebagai informasi awal dari kemampuan smartphone kita untuk menjalankan aplikasi KineMaster beserta untuk membuat atau merender ya, mengcover video yang akan dihasilkan nantinya. Ya, kita kembali. Nah, untuk membuat halaman baru ya, maka kita pilih create new. Nah, di sini ada cukup banyak pilihan ya. Anda bisa lihat paling kiri ini untuk YouTube ya, bisa dilihat di sini ya. Ini untuk apa ini ya, logonya. Ini Instagram ya, YouTube Play ini ya, Instagram dan seterusnya. Namun saya lebih prioritaskan ya pada rasionya, kepada dimensinya ya. Jadi pada umumnya biasa kami menggunakan perbandingan rasio 16:9 ya. 16:9 seperti ini. Oke. Di sini diberikan lagi foto display mode ya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan sebuah gambar, sebuah foto ya, maka dia akan otomatis menyesuaikan ukurannya sepanjang lebar dari lembar kerja kita, atau di-fullkan ya, di-fullkan dari lembar kerja kita. Ini tergantung ya, namun saya lebih memilih random saja ya. Terus di sini otomatis ya setiap gambar ya, karena ini gambar bukan objek yang bergerak ya, bukan ada durasinya ya, bukan objek yang ada durasinya ya, bukan file yang ada durasinya. Maka di sini KineMaster telah memberikan fasilitas ya, jadi ketika kita memasukkan sebuah gambar, maka gambar itu akan diberikan durasi tampil sebanyak 5 detik ya. Ini dia. Ini bisa kita atur ya, kita sesuaikan ya. Oke, saya ambil defaultnya saja, yaitu 4 detik ya. Nah, setelah itu, setelah semua kita pilih, tinggal pilih next ya. Inilah ya, langsung diberikan ya tampilan seperti ini, apa yang kita mau masukkan dalam lembar kerja KineMaster. Ya, terlebih dahulu kita pilih backgroundnya dulu ya. Secara default backgroundnya hitam ya, secara default backgroundnya hitam. Namun di sini kita bisa memilih background apa yang kita mau gunakan. Saya masuk di image saja dulu, image ya. Setelah itu di sini ada beberapa
Ya, ini masuk ya, warna kuning seperti ini ya. Sorry, kita ulang. Ya, ini sudah masuk warna kuning seperti ini ya, atau kalau kita mau ganti ya, kita bisa masukkan warna yang lain, media, Emacs. Di sini ada warna apa lagi ya? Enggak lah, misalnya saya mau masukkan ini. Ya, oke. Jadi ini semua adalah gambar ya. Anda bisa lihat di apa ini, gambar-gambar kecil ini warna ya ini. Ini warna semua, ini yang kayak cat tumpah ya. Sementara ini gambar ini adalah Emacs ya, gambar ya. Oke. Jadi ini sudah ada waktunya ya. Tadi sudah kita set sebagai 4 menit ya. Jadi ini sudah ada waktunya 4 menit. Oke. Ya. Nama di bagian bawah ini adalah timeline ya. Jadi timeline ini bisa kita geser-geser seperti ini ya. Timeline inilah yang akan kita berikan beberapa tumpukan video nantinya bersusun ke bawah ya, bersusun ke bawah, tapi ini menandakan ini bagian bawah, nanti ini bagian atasnya ya. Nah, di bagian atas ini adalah timeline utama, di bagian bawahnya nanti ini adalah timeline lapisan. Ya, timeline lapisan. Ya. Nah, di sebelah kanan ini ada 5 tombol yang disiapkan yang masing-masing memiliki fungsi. Untuk media ini untuk memasukkan tadi background awal ya. Jadi media ini akan memasukkan sebuah objek di bagian atas ini ya, tidak bisa di bagian bawah, hanya di bagian atas ya. Misalnya saya tambahkan lagi video baru. Oke, kita cari video ya, kita cari video di servernya KineMaster sebagai contoh saja ya. Oke, saya ambil video ini ya, 13 MB ya, lumayan. Coba download. Oke, sudah ya. Ya, sudah. Oke, ya. Coba kita masukkan ya. Cara masukkan tinggal klik. Oh, resolusi tidak mendukung. Oh, resolusi tidak mendukung ya. Berarti resolusi dari video ini cukup tinggi ya. Kita cari video yang lain. Ya, kita cari video yang lain ya. Kita cari video yang lain. Yang sederhana saja ya videonya. Coba ini ya. Oh, cukup besar. Kita cari yang sederhana ya. Oh, ini countdown ya. Hitungan mundur. Oke, ini sajalah ya. Oke, sudah terinstall. Ya, di sini kita lihat yang mana yang kita masukkan. Oh, resolusi tidak mendukung ya. Ini resolusi berapa sih sebenarnya? Kita masukkan yang lain ya, yang mendukung, atau kita cari file di sini ada tidak ya? Oke, ini sajalah. Ya. Jadi ini hanya sekedar gambar ya, gambar yang kita masukkan yang akan tersusun di bagian atas ini. Ya, jika kita memasukkan lewat tombol media. Sementara untuk tombol berikutnya layer itu akan tersusun di bawah sini, ya. Akan tersusun di bawah ini. Misal ya, di layar ini banyak pilihan yang bisa kita masukkan. Jadi layar ini ibarat lapisan ya, lapisan baru di atas video. Ya, misal di atas video ini saya masukkan lagi sebuah media. Medianya ya berupa apa? Berupa misalnya gambar seperti ini ya. Nah, ini bisa kita atur. Ya. Nah, coba perhatikan. Jadi dia akan muncul di detik keberapa nih ya. Ketika time ini head play namanya ya, head play. Head play-nya menyentuh dari gambar ini, maka dia akan muncul seperti ini ya. Oke. Nah, ini juga bisa kita pindahkan ya. Bisa kita pindahkan misalnya dari sini kita buat keyframe-nya dulu ini ya, dengan menekan ini, maka kita telah menentukan posisinya. Posisi dari logo ini. Lalu kita geser di ujung sini ya, baru kita pindahkan ini objeknya ya, maka otomatis akan membentuk sebuah keyframe baru. Artinya ada perubahan posisi dari keyframe ini
keyframe di ujung sini ke keyframe yang ujung kanan. Ya, maka ketika kita gerakkan head play-nya, maka dia bergerak, logonya bergerak ke kanan ya, seperti ini. Inilah fungsi dari keyframe-nya ya. Ya, bukan cuma itu saja sebenarnya ya. Jadi ini bisa kita rotasi, bisa kita inikan ya, simbol-simbol ini bisa kita rotasi, bisa kita mainkan kecerahannya ya, atau kita hilangkan ya, bisa kita hilangkan seperti ini. Ya, jadi sambil bergerak dia sambil menghilang ya. Itu nanti ya. Ya, hari ini kita cuma mau menjelaskan tentang tools-tools yang ada pada KineMaster. Apalagi ya di sini ada efek. Ya, di sini efeknya ya kita bisa mencari di tokonya ya, atau kita menggunakan saja efek yang sederhana. Ya, misalnya efek blur seperti ini ya, maka kita bisa menentukan efeknya ini bisa kita pindahkan ya. Ini efek ini kita mau pindahkan di mana? Klik tahan ya. Klik tahan, kita mau pindahkan sepanjang ini gitu ya. Nah, kita tahan, kita klik, lalu kita atur ya, yang mana kita mau blur gitu ya, yang mana kita mau blur. Nah, ini ada settingan blurnya ya, bagaimana ukuran size-nya ya, apakah diperbesar seperti ini atau kecil seperti ini ya. Oke. Ya, juga ada pilihannya ya, apakah blurnya tipenya persegi atau lingkaran ya, lingkaran atau bintang atau hati ya, itu perhatikan bagian dalam ya, segi 6 atau lingkaran ya, semuanya ada. Oke, anggap saja misalnya lingkaran ya, saya kita fitkan ke pinggirnya ya, ini seperti ini. Oke ya, itu untuk efek ya. Selanjutnya kita coba tambahkan lagi stiker ya. Stiker ini juga KineMaster sudah siapkan ya, ini ya, bisa stiker seperti ini ya. Jadi ini ya video pendek ya, video kecil ya. Jadi ini bisa kita geser lagi, kita klik tahan, lalu kita geser ya. Jadi cukup kompleks di sini ya. Ini sudah ada 3 lapisan ya. Sudah ada 3 lapisan, Anda bisa lihat. Ya, jadi kalau kita play ya seperti ini. Nah, muncul tepuk tangan, ya mozaiknya juga kena ya. Nah, oke. Ya, jadi ini bergerak seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Setelah layar ada teks ya. Ini untuk memasukkan teks ya. Apa? Tools, kita coba kenal tools KineMaster ya. Oke, ini bisa kita perbesar ya. Ya, kita lihat susunan layarnya. Jadi ini bisa kita perpanjang ya, bisa kita perpanjang. Jadi selama kena layar ini head play-nya, maka tulisan KineMaster ini akan tetap muncul. Ya. Oke. Terus apalagi handwriting ya, ini untuk memasukkan atau memberikan tulisan langsung ya, atau memberikan arah panah, memberikan kotak dan seterusnya ya. Misal arah panah ya, kita mau menunjuk sesuatu ya, warnanya apa? Warnanya kuning, oke, kita langsung kita langsung buat ya arah panahnya. Oke. Sorry. Mana kita langsung buat arah panahnya. Ya, bentar ya, kenapa tidak kelihatan. Untuk kita gunakan ini. Ya, sepertinya coba warna lain ya. Oh, sorry, terlalu kecil ya.
Ya, nah muncul ya. Generatornya harusnya muncul di sini ya. Jadi ini bisa kita memasukkan teks apa di sini ya. Nah, tidak muncul ya. Sayang sekali. Mungkin karena aplikasinya ya, apa KineMasternya yang apa keterbatasan dari resolusi tadi ya, salah satunya. Oke. Nah, ini sayang sekali ya, tidak muncul ya. Nah, ini baru muncul nih. Ya, dari mana ini baru muncul ya? Oke, kita ulang. Karena dia baru muncul ya, kita hapus terlebih dahulu. Mau nggak mau ya. Oke, sepertinya bermasalah ya, di aplikasinya ada masalah. Jadi nanti saya coba mencari aplikasi yang lebih baik lagi ya. Karena handwritingnya nih, ya gambarnya error nih, ya. Ya, memang ya gambarnya error nih ya, nggak mau nih. Oke, ya sepertinya ada masalah di aplikasinya. Nanti kita mencoba menggunakan aplikasi yang lain. Ya, ya untuk layar, tools layar sepertinya sudah dijelaskan semua ya. Silakan Anda coba bereksperimen lagi ya, mencari apa menggunakan tools-tools yang ada. Ya, berikutnya untuk rec, ini adalah fasilitas untuk merekam suara langsung ya. Seperti suara saya sekarang ini telah terekam ya, namun untuk memasukkannya ya kita langsung klik start. Oh, ya ini memang sepertinya ada masalah ya. Tombol startnya tidak mau terekam ya. Sepertinya loading atau apa ya. Saya hapus saja dulu yang ratingnya. Ya, sepertinya ada masalah. Ya ini tombol startnya tidak mau ya. Harusnya kan eh, ini bisa diklik ya supaya bisa langsung merekam suara saya yang sekarang ini. Ya, sini fungsinya ya untuk merekam suara. Terus yang terakhir, yang keempat untuk memasukkan audio musik ya. Di sini tidak ada musik, kita bisa cari di library KineMaster ya. Kita coba masukkan satu, ukuran kecil saja ya. Ini download. Oke, otomatis terinstall ya, maka kita bisa masukkan ini dia. Ya. Kita tinggal klik masuk dia ya. Mana? Oh, sorry, ini tambah. Nah, ini dia. Maka dia sudah masuk di bagian bawah ini. Ya, ini tinggal kita atur posisinya di mana ya. Saya akan posisinya bersamaan dengan awal videonya ya. Ya, jadi ini bisa seperti ini. Ya, sudah memiliki suara ya. Sudah memiliki suara dan ini akan berjalan terus sepanjang ya soundnya ini habis ya. Soundnya ini habis. Ya. Yang terakhir tools yang terakhir yaitu tombol di tengah-tengah ini warna merah. Ya, ini untuk melakukan perekaman langsung dari smartphone kita. Apakah kita mau menggunakan foto kamera untuk mengambil foto, camcorder untuk mengambil video. Ya, jadi bisa langsung hasilnya langsung akan ditampilkan nanti di sini di timeline ini dan bisa kita langsung edit. Ya, bisa kita potong dan seterusnya. Oke, ya sebagai pengantar saya rasa cukup untuk hari ini ya. Sebenarnya masih cukup banyak ini pilihan-pilihan ya, tapi ini tergantung dari apa yang terpilih kita pilih ya. Contoh misalnya tools KineMaster ya sifatnya teks, maka di sini kita bisa memilih ulang kembali fontnya. Ya, bisa kita berikan animasi lagi, ya bisa kita atur teksnya, memberikan garis luar, memberikan bayangan dan seterusnya. Ya, kalau kita pilih gambar juga seperti itu ya, ini ada pilihannya lagi, bisa kita ubah gambarnya, ya, bisa kita berikan animasi seperti ini, nah gitu ya. Jadi kita berikan animasi seperti ini ya. Jadi cukup lengkap ya, tools-tools yang ada pada KineMaster. Stiker juga seperti itu ya, ini bisa kita berikan animasi masuk ya, kita bisa potong ya, kita bisa gabungkan warnanya seolah-olah dia menyatu dengan warna backgroundnya ya kan ini.
ya. Tinggal kita pilih yang mana yang sesuai ya. Ya, pada umumnya masih kita gunakan normal dulu ya. Oke, ya. Selebihnya untuk pengenalan-pengenalan yang lainnya ya, pengenalan aplikasi secara umum ya. Silahkan berlatih lagi ya, silahkan ini ya mohon maaf ya karena ini hanya ala kadarnya saja ya, hanya untuk memperlihatkan saja bagaimana penggunaan tools-tools yang ada di dalam KineMaster ini ya. Oh ya, yang terakhir ya, ini ada tanda plus adalah untuk memasukkan transisi ya. Jadi transisinya cukup banyak disiapkan di sini ya. Kalaupun misalnya Anda merasa kurang, masih ada toko ya, toko KineMaster yang bisa kita download ya. Ini transisinya cukup banyak disiapkan ya, misalnya seperti ini ya, itu kan terlihat. Jadi ini transisi ini adalah efek perpindahan dari media satu ke media yang lain, atau dari gambar satu ke gambar yang lain, atau video satu ke video yang lain. Oke, ya saya rasa itu untuk pengenalan dari tools atau tools dari aplikasi KineMaster. Saya harap semua bisa dipahami dan terus berlatih ya, supaya Anda terbiasa untuk menggunakan tools-tools yang ada pada KineMaster, serta menggunakan tools ini secara optimal untuk menghasilkan desain video yang menarik. Oke, saya akhiri untuk pertemuan ke-8 ya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.